warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Herman dari fisika pertemuan kelima untuk kelas 11. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai titik berat ya. Nah, kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini mengenai keseimbangan benda tegar ya. Dari judul awalnya ya, dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar, kita masuk bagian kedua ya. Nah, untuk keseimbangan benda tegar ya, apa arti seimbangan benda tegar? Ya, artinya kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan 0. Maksudnya jika awalnya benda tegar tersebut diam, maka ia akan tetap diam, dan sebaliknya jika benda tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, maka akan bergerak dengan kecepatan konstan. Ya. Nah, di sini ada syarat keseimbangan benda tegar. Yang pertama ya, sigma fx sama dengan 0 ya. Yang kedua, sigma fy sama dengan 0 ya. Berikutnya lagi yang ketiga ya, yang kedua bagian ini, sigma torsi sama dengan 0 ya. Jadi kita ambil contoh ya. Contoh di sini ada benda yang kita gantung ya. Di sini ada M-nya sini yang kita buat 8 kg ya, digantung dengan tali yang bentuknya seperti ini. Ada T1 dan ada T2, dan yang ini kemarin adalah T3. Pertanyaannya, hitunglah tegangan tali T1, T2 dan T3 ya, dimana sini sudutnya untuk T2 adalah 53 derajat, T1 37 derajat. Di sini kita sudah buat untuk sinus atau cos 53 itu sama dengan 35, cos 37 sama dengan 45, sin 37 sama dengan 35, sin 53 sama dengan 45. Ya, jadi kalau benda yang digantung seperti ini, maka dia akan memiliki gaya berat ya. Gaya berat itu sama dengan W sama dengan M dikali G, sehingga untuk W nya itu berarti M nya 8, G nya gravitasi 10, maka 8 kali 10 80 Newton. Atau kita bisa selesaikan satu persatu. Nah, di sini kita buat ada dua konsep yang akan kita bahas. Yang pertama ini ya, ini bagian pertama, dan bagian simpul bagian yang kedua. Nah, jadi bagian yang pertama ini massa ya. Untuk mencari T3 kita gunakan persamaan syarat yang biasa tadi, sigma Fy sama dengan 0. Maka gaya yang bekerja pada bidang Y di sini ada W ya. W itu ke bawah dan T-nya ke atas. Sehingga kalau ke atas kita buat positif, yang ke bawah kita buat negatif. Berarti jumlah gaya yang bekerja pada bidang Y atau sumbu Y itu T3 dikurang W. T3 positif, W-nya ke bawah negatif sama dengan 0 ya. Jadi T3 sama dengan W, artinya di sebelah kiri dia negatif, kita pindahkan jadi positif. Jadi T3 sama dengan M kali G, berarti M nya 8, G nya 10, 8 kali 10 sama dengan 80 Newton. Nah, ini untuk T3. Nah, berikutnya lagi kita buat bentuk yang keduanya ya. Yang keduanya ini adalah tadi yang T2, yang ini kemarin ini adalah T1 ya. Dan sudut di sini itu adalah 53. Di sini 37, maka yang di depannya yang berhadapan juga di sini 53 dan 37. Nah, ini akan kita uraikan. Kita uraikan T2 untuk bidang X itu T2 cos 53, pada bidang Y yang kemarin itu T2 sin 53, T1-nya juga yang berhubungan dengan bidang X itu T1 cos 37, T1 sin 37. Ya, jadi kita selesaikan sigma fx sama dengan 0. Nah, maka perhatikan ya, apa saja gaya yang bekerja pada bidang X. Ini X ya. Nah, kita lihat pada bidang X yang positif dulu, ke kanan positif, ke kiri negatif ya. Ada T2 cos 53, ya, T2 cos 53 dikurang T1 cos 37 sama dengan 0 ya. Cos 53 itu adalah 3/5 ya, berarti T2 dikali 3/5 sama dengan T1 dikali 4/5 ya. Atau kita sekali silang, ini 5-nya coret mati dengan yang ini, sehingga 3T2 sama dengan 4T1, atau T2 sama dengan 4/3 T1 ya.
Berikutnya ini kita simpan dulu ya karena belum ada jawabannya. Kita cari lagi sigma Fe ya. Apa saja gaya-gaya yang bekerja pada bidang Y ya. Sigma Fe sama dengan 0. Nah, kita lihat ini kembali ya. Ini adalah bidang Y yang vertikal. Nah, maka pada bidang Y ada kita jumpai T1 sin 37 ya. Tandanya positif ditambah T2 sin 53 positif juga dikurang T3. Nah, karena T3 ke bawah jadi kita buat minus dikurang T3 sama dengan 0. Nah, lalu kita masukkan nilainya. T1 sin 37 tadi adalah 35 ditambah T2. T2 ini yang kita masukkan. T2 ini adalah 3/4 T1 ya dikali 4/5 sama dengan ini tanda minus ini pindah ke sebelah jadi positif T3 ya. Jadi 3/5 T1 ini dia ditambah ya 4 kali 4 16 3 kali 5 15 dan 16/15 T1 ya. Maka kita samakan penyebutnya ya sama dengan ini T3 nya 80. Kita samakan penyebutnya langsung aja, berarti 25/15 T1 sama dengan 80 ya. Maka dikali silang itu T1 sama dengan 1200 dibagi 25 hasilnya adalah 48 Newton. Maka tegangan T1 kita sudah jumpain yang kita sudah dapat itu adalah 48 Newton. Untuk mencari T2 ya. T2 itu tadi sudah ada di sini 4/3 T1. Nah, kita tinggal masukkan aja T1 nya. Maka 4/3 ya dikali 48 hasilnya adalah 64 Newton. Nah, cara pertama ini kita lihat agak panjang ya, mungkin anak-anak masih bingung, nanti bisa diputar kembali videonya. Lanjutkan cara kedua ya. Jadi cara kedua dari gambar yang sama tadi ya kita buat seperti ini. Yang ke bawah adalah T3, yang ke kanan T2, yang ke atas kiri itu T1. Nah, di sini langsung kita buat sudutnya, kita buat sudut keseluruhan dari T3 ke T2 itu di sini 90 tambah 53 153 derajat. Dari T1 sampai dengan T2 itu karena dia segitiga sikus-sikus sudutnya 90 derajat. Dari T1 ke T3 ya ini 90 ditambah 37 derajat sama dengan 127 derajat ya. Nah, jadi kita ambil persamaan seperti ini. T3 per sin 90 sama dengan T1 per sin 143 sama dengan T2 per sin 127 ya. Kalau di rumus yang lain itu ada dibuat sini T3 per sin alfa sama dengan T1 per sin beta sama dengan T2 per sin gamma ya, sama aja. Ini kita langsung masukkan. Ya, jadi tapi kita selesaikan per dua bagian ya seperti ini. T2 dengan T1, T3 dengan T1. Jadi T3 per T1 sama dengan T1 per sin 37 karena sin 143 itu sama dengan sin 37 ya. Jadi 80 per 1 sama dengan T1 per 3/5 T1 hasilnya 48 ya, sama dengan yang ini tadi ya, 48. Nah, berikutnya T3 dengan T2 ya kita selesaikan. T3 per sin 90 sama dengan T2 per sin 127, berarti 80 per 1 sama dengan T2 per sin 53 karena sin 127 itu sama dengan sin 53 ya. Hasilnya 80 sama dengan T2 per 4/5 ya. T2 sama dengan 64 Newton ya. Baiklah anak-anak sekalian ya, materi hari ini kita sampai sini dulu. Jika kurang paham bisa diputar ulang kembali, dan untuk latihan dan tugas nanti akan dikirim di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.